Indonesia tuh santai kali loh, beda kali sama Arab. Aku iri, ingin kali aku jadi seperti orang Indonesia, tapi nggak bisa. Kita kalau orang Arab guys, nggak tahu ya, kita marah-marah cepat. Kalau orang Indonesia nggak, santai kali pembawaannya. Pernah nggak sih kalian terpikir, kok bisa ya kita sebagai orang Indonesia itu tetap santai di situasi sesulit atau segawat apapun? Ternyata, fenomena ini bikin banyak orang luar negeri alias bule geleng-geleng kepala. Kalian pasti pernah kan? Ada tugas ngetik 50 lembar atau harus packing buat liburan 2 minggu, tapi malah milih nongkrong sampai tengah malam. Di mata orang luar, ini ajaib banget. Prinsipnya sederhana, ya udah sih, kan masih besok, atau masih ada waktu kok. Bahkan urusan baterai HP sisa 2% pun ditanggapi dengan tenang, ya udah tinggal cas. Bagi mereka, ritme hidup kita yang tampak tak beraturan ini justru punya daya tarik tersendiri. Nah, ini yang paling ekstrim. Ingat kejadian bom di Sarinah. Kalau di luar negeri, ada ledakan orang-orang pasti kocar-kacir. Tapi di Indonesia, enggak sampai 10 menit. Orang malah numpuk di jalanan buat nonton. Di Prancis bom meledak, penduduknya kabur. Indonesia nggak begitu, Pak. Sarinah meledak, nggak nyampe 10 menit, numpuk orang di jalan Sabang. Orang Indonesia emang nggak kenal takut. Nggak kenal takut, dia takutnya bentar doang gitu loh. Kayak nonton film horor, takutnya awal-awal doang. Setannya gini, mukanya udah hafal dia. Takutnya bentar doang. Sama aja kayak waktu itu kan dulu apa, kejadian bom apa tuh yang dulu di Sarinah ya. Itu juga orang Indonesia malah datang ke tempat lihat nonton gitu. Orang Indonesia emang berani bro. Oh, tipikal orang Indonesia berani ya? Berani. Tipikalnya berani gitu loh. Malah penasaran dia apa sih gitu. Kalau orang lain mah mungkin orang luar negeri udah kabur, kocar-kacir bro. Ya udah sih, makalahnya kan masih lusa. Tapi lo disuruh ngetik 50 lembar. Iya masih ada waktu kok. Kita nongkrong sampai jam 12 malam nih. Gue sih gak ada apa-apaan ya besok. Gak apa-apa lah. Lu ada apaan? Besok gue ada interview kerja. Jam berapa? Jam 7 sih. Pulang. Gak apa-apa. Tapi gue belum buat PowerPoint-nya. Ntar presentasi. Kan masih ntar siang ya. Santai. Besok gue mau berangkat liburan tahu. Berapa lama? 2 minggu. Lalu ngapain masih di sini? Tapi gue belum packing sih. Pulang gak sih? Ya ntar malam. Baterai gue tinggal 2%. Cas, gue ada PB nih. Harus ya? Iyalah. Udah gak apa-apa, santai aja. Sifat santai ini bahkan dibawa sampai ke luar negeri. Ada cerita seru tentang rombongan TKI di Jepang yang lagi asyik mancing lalu disamperin polisi. Bukannya panik karena aturan ketat. Mereka tetap tenang. Ternyata polisinya cuma kepo mau lihat hasil pancingan. Lagi asyik-asyiknya mancing, rombongan TKI ini tiba-tiba disamperin sama polisi Jepang. Hah? Kok bisa? Ceritanya, mas-mas asal Indonesia ini lagi dapat jatah libur kerja. Biar nggak gabut, mereka mutusin buat mancing bareng. Pas lagi seru-serunya mancing, tiba-tiba ada polisi Jepang nyamperin mereka. Otomatis pada panik semua dong. Secara aturan mancing di sana kan lumayan ketat. Tapi ternyata polisinya itu cuma kepo. Cuma lihat-lihat doang, nanya dikit, terus langsung pergi gitu aja. Ada lagi kejadian orang Indonesia dikira anak di bawah umur yang minum alkohol sama polisi Jepang. Padahal mereka cuma lagi santai minum kopi dan usianya sudah 33 tahun. Polisi Jepang sampai minta maaf karena wajah orang Indonesia kelihatan awet muda gara-gara hidupnya nggak terlalu banyak tekanan. コーヒー飲んでるだけで。お若そうだけど、今おいくつ？年齢。私？今いくつ？33歳。33歳。すごい若い人だと思ったからごめんなさい。 Banyak warga asing, seperti dari Jepang dan China, yang merasa hidup di negaranya terlalu penuh tekanan. Di Jepang, orang stres karena mikirin pekerjaan sampai ada kasus bunuh diri akibat depresi. Makanya, mereka kaget melihat staf di Indonesia bisa kerja sambil ngobrol atau main HP tapi tetap asyik. Sebagai warga negara Jepang, kenapa aku suka Indonesia? Salah satu alasannya, orang-orangnya pada santai. Kalau di Jepang, terutama di daerah Tokyo, gak bisa santai. Pikirin pekerjaan, pikirin ini, pikirin itu, jadi banyak pikiran, sibuk, gak punya waktu, jadi ya banyak stres gitulah, gak bisa santai. Aku juga kan kerja di Indonesia, jadi pada lihat staf Indonesia, pada main HP, pada ngobrol, enak lah dilihatnya gitu, santai. Kalau di Jepang, nggak mungkin. Kita diem terus di meja. Ngetik komputer, diem. Di Jepang, setiap tahun banyak yang bunuh diri karena pekerjaan gara-gara depresi gitu.
Jadi sebagai manusia kita jangan terlalu serius. Harus sadar satu hal setelah tinggal di Indonesia. Dulu aku orangnya cepat-cepat, apa-apa harus cepat, harus tepat waktu. Tapi sekarang aku jadi lebih santai. Tidak semuanya harus buru-buru. Bahkan aku sampai tanya ke ChatGPT, kenapa orang Indonesia kelihatannya lebih santai? Katanya salah satunya karena cuaca panas. Tapi menurut aku bukan cuma itu. Mungkin juga karena budaya di sini lebih santai. Orang lebih fokus ke hubungan dan perasaan. Dan mungkin juga karena faktor agama. Banyak orang lebih bisa menerima keadaan. Terus soal hidup juga beda. Kalau di China, tekanannya terasa lebih besar. Banyak orang kerja beli rumah, kadang satu tidak cukup. Ingin punya dua, mobil juga begitu. Tapi di sini kelihatannya lebih santai. Tidak semua orang harus kerja itu. Jadi lama-lama aku juga ikut berubah. Kenapa kita bisa sesantai itu? Beberapa alasan yang muncul di sumber ini adalah: 1. Faktor budaya, lebih fokus pada hubungan antar manusia dan perasaan daripada cuma materi. 2. Faktor agama, banyak yang lebih bisa menerima keadaan atau takdir. 3. Cuaca panas, yang secara nggak langsung membuat ritme hidup melambat. Di China, ada budaya kerja 996 yang sangat melelahkan, sementara di sini, hidup terasa lebih fleksibel dan tidak harus selalu lurus atau kompetitif. Bukan cuma orang Jepang, orang Arab pun iri. Mereka bilang orang Indonesia itu luar biasa tenang. Kalau di sana orang gampang marah-marah atau sedih berhari-hari kalau putus pertemanan. Orang Indonesia biasanya cuma bilang, ya udahlah, kalau nggak mau kawan yang nggak apa-apa, yang penting masih dikasih nasi. Ada cerita gini, udahlah Justin, gak usah marah-marah, nanti cepat tua. Ya Allah, enak kali, santai kali, sumpah. Orang Indonesia itu santai kali loh, beda kali sama Arab. Aku iri, ingin kali aku jadi seperti orang Indonesia, tapi nggak bisa. Kita kalau orang Arab guys, nggak tahu ya, kita marah-marah cepat. Kalau orang Indonesia nggak, santai kali pembawaannya hidup ini. Cowok ya pun dia selingkuh, atau apa, dia bilang, ya kalau memang cowokku yang gatal, ambil aja deh ya. Dia nggak ribut, kalau di Arab istri itu ribut, apa kau, siapa kau, ngapa nih, suami itu. Kalau Indonesia nggak, santai aja, ya udah. Kalau teman pun nggak mau berkawan sama aku lagi, ya udahlah gitu. Kalau orang Arab pun nggak, kalau berkawan kita putus, kita sedih berhari-hari, kenapa dia nggak mau lagi. Kalau orang Indonesia bilang gini, kalau dia mau ya udahlah, kalau nggak mau ya udah juga alhamdulillah lah, nggak apa-apa, yang penting nggak kasih nasi. Sumpah santai kali hidup mereka. Kalau orang Arab itu guys, marah-marah terus. Ini apa, itu apa. Sumpah hebatlah kalian ya, santainya gitu. Santai bagi kita sudah jadi tingkat kedewasaan tersendiri untuk tetap tenang di tengah kekacauan. Jadi, menurut kalian, gaya hidup santai ala Indonesia ini sebenarnya kelebihan yang bikin kita awet muda, atau justru kelemahan yang bikin kita kurang produktif? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Budaya Indonesia benar-benar mengajarkan kita untuk santai dan menikmati hidup. Kemarin saya melawati Hali Ningbing di Bali. Seharian enggak bisa keluar, cuma ngobrol sama keluarga tentang hidup. Saya bahagia banget. Istirahat itu penting, biar kerja juga lebih baik. Tapi banyak orang China dengan budaya 996 selalu sibuk, terus jalan tanpa henti. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli. Beli Berapa sama? Ya, bakalnya servis motor ya.